Ya karena netizen atau pemirsa itu taunya viralnya, tapi dari segi kemampuan si orang yang diangkatnya ini itu tidak terlihat, ya. Jadi gampang sekali ambruknya. Orman Kamaru, ya, sampai harus lepas baju kepolisian untuk menjadi artis pada saat itu, jadi korban juga kan. Coba kalau seandainya Norman Kamaru pada saat itu tetap aktif di anggota kepolisian, pasti karirnya sudah melonjak sekarang. Apalagi dia punya bakat joget India, nyanyi juga bagus suaranya, ya. Cuma karena kena bait oleh netizen, kejebak, ya, sampai mengorbankan jabatannya hanya untuk popularitas semata, gitu loh. Dan akhirnya tenggelam juga, sama seperti Citayam Fashion Week, ya, JJ, Bonge dan sebagainya. Itu juga netizen yang mengangkat, ya, memviralkan, dan netizen juga yang ujung-ujungnya menjatuhkan, wah JJ lama-lama sifatnya nggak sesuai nih apa yang dengan ekspektasi kita sebelumnya, dia sombong apa segala macam. Walhasil itu mempengaruhi warganet semua, ya, bahkan sampai kepada Satpol PP-nya juga untuk bergerak. Padahal awalnya ya Satpol PP itu ngedukung karena viralnya Citayam Fashion Week. Tapi setelahnya karena ada desakan masyarakat, ya, ada chaos, macet apa segala macam, pada akhirnya mau nggak mau dibubarkan juga, gitu loh. Nah jadi kalau fenomena Fashion Week ini ya kita sudah tahu lah ya, gitu. Belum lagi dorongan dorongan kecemburuan sosial, ya. Belum lagi dorongan daripada umat beragama, ya, yang dimana ini sangat nggak sesuai, apalagi ada yang LGBT atau wanita ke pria-priaan atau laki-laki ke wanita-wanitaan, itu jelas ya pasti ada dorongan untuk menghentikan langkah Citayam Fashion Week. Padahal bagi saya itu sah-sah aja sih, gitu, selama memang nggak mengganggu ketertiban umum, ya, gitu. Ya, bayangkan pada saat era 1800 atau abad 19 itu dunia masih buta tentang psikologi itu apa. Yang tahunya adalah yang masih dipegang adalah teorinya Plato, ya. Kehendak ada di kepala, nafsu ada di perut, terus kalau libido ada di bawah, ya, maksudnya di palit, di alat kelamin. Hanya sebatas itu. Tapi pada saat Freud datang, ya, membukakan pintu psikologi itu, nih orang Yahudi satu ini, ya, semua jadi terang benderang loh. Shalom Pak Paul dan teman-teman semuanya. Shalom. Ya, ini sekalian saya tes signal ya, soalnya dari tadi saya kayaknya agak kurang bagus signalnya. Pokoknya nanti kalau seandainya suara saya putus atau nggak jelas, mohon langsung disela aja ya. Siapa Pak Rajauti, Pak Paul. Ini aman ya, suara saya masih ada ya? Jelas, sangat jelas. Tanpa diserupakan ya Pak Rajauti ya. Iya, betul Pak. Oke. Ya, menanggapi pernyataan Pak Paul soal bahwa M itu orang Jawa, ya. Ini saya agak sekarang mulai hati-hati ya nyebutin merek ya. Jadi saya nggak mau yang agak frontal seperti sebelum-sebelumnya. Soalnya saya sudah kena tegur jujur saja. Saya sudah kena tegur ya. Jadi saya agak sedikit hati-hati lah ya. Ini mengingatkan saya istilah, M itu orang berasal dari orang Jawa, itu mengingatkan diskusi saya tahun 2013 dengan seorang teman bahwa dia berkata bahwa sesungguhnya M itu adalah orang Jawa, persis seperti Pak Paul mati loh. Iya, persis seperti Pak Paul bilang, ya. Dengan dalih apa? Mengapa M itu bisa disebut atau dianggap sebagai orang Jawa? Berdasarkan hadis di mana pada saat sahabat, ya, itu ditegur karena berbicara keras kepada M, ya. Seharusnya tidak boleh begitu, ya. Semenjak itu setelah ditegur seperti itu seorang sahabatnya, maka ke depannya dia selalu berbicara kepada M itu dengan seperti sebagai seorang kekasih, yaitu dengan berbisik, ya. Nah, karena yang M juga mengajarkan dia nggak keras, karena orang Arab kan rata-rata teriak, budayanya juga keras, kasar lah, gitu. Ya, jadi figur seperti M ini gak mungkin berasal dari Arab. Nah, mereka mengambil kesimpulannya seperti itu.
dan mana lagi dari Jawa. Tapi saya perlu garis bawahi, hal ini nggak semata-mata dari hadis itu, ya. Karena saya tahu akar dari kenapa statement ini bisa muncul, itu karena seseorang yang bernama Fahmi Basya. Dan itu populer sekali. Fahmi Basya kita tahu adalah seseorang yang mencoba untuk membumikan Islam di Nusantara, ya. Jadi maksudnya apa? Semua budaya Timur Tengah maupun agamanya itu berasal awalnya dari bangsa Indonesia. Sleman, kenapa ada kata Sleman? Itu berasal dari Sulaiman. Ini saya terangin dari Fahmi Basya ya, bukan statement saya. Karena sampai sekarang teman saya juga ada penggila Fahmi Basya. Ya, selalu kalau sama saya ngobrolnya begitu. Ya saya tanggepin aja ya. Terus kenapa ada kata Wonosobo? Ya, itu dari Ratu Saba, ya, istrinya Nabi Sulaiman. Ya. Siapa yang membuat bahtera kapal Nabi Nuh? Ya, itu kayunya dari Jepara itu, ya. Dan terbukti orang-orang Jepara kalau buat kusen, buat kayu itu bagus, buat pintu, ya. Ini cocok logi ya. Dan saya nggak aneh dan nggak heran dengan cocok logi yang seperti ini karena sudah sering banget kita dengar ya. Dari kalau penikmat internet mah pasti udah tahu banget lah, itu bukan cuma dari zaman sekarang. Cocok logi seperti ini ada. Gitu, ya. Borobudur juga yang bangun siapa? Yaitu Nabi Sulaiman. Istananya Nabi Sulaiman itu Borobudur, ya. Gitu. Ya, gimana perasaan umat Buddha pada saat dibilang bahwa Candi Borobudur itu buatan Nabi Sulaiman yang sebetulnya nggak ada juntrungannya, gitu. Ajarannya di Timur Tengah dengan di sini. Gitu. Ya, tapi bagaimanapun itulah cocok loginya Fahmi Basya ya. Dan itu masih diimani dan dipercayai sangat ya bagi para pengikut dan followersnya Fahmi Basya. Sama saja sudah seperti bumi itu sebetulnya bulat apa datar. Nah, bagian Fahmi Basya, bumi itu datar. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, tadi saya tanggapi seperti itu ya, soal yang M itu adalah orang Jawa. Sebetulnya, cocok logi semacam ini, kalau dalam konsep psikologi ya, itu disebut equilibrium dalam konsep psikoanalisa. Yang dimana psikologis itu butuh faktor yang namanya keseimbangan atau balancing. Jadi supaya psikis ini terjaga tetap aman. Contoh dari hal yang personal. Kalau kita sedang merasa lapar, itu psikologis kita nggak tenang, alias ambruk, ya. Jadi kita butuh makanan, ya, sebagai recharge untuk psikis kita supaya kembali lagi ke posisi equilibrium, seimbang, ya, gitu loh. Misalkan contoh, udah lama nih nggak ikut diskusinya Pak Paul ya, itu perasaannya menurun lagi tuh, nggak seimbang. Tapi pada saat udah ada Pak Paul ngadain diskusi seperti ini lagi, itu equilibriumnya seimbang lagi, ya. Nah, itu pun juga yang terjadi pada psikologis orang-orang beragama, apalagi sudah menjadi kelompok sosial seperti itu. Jadi karena di mana orang-orang berkualitas di agamanya itu jarang, ya, semuanya dianggap dan diakuisisi, diklaim, ya. Gajah Mada, ya, Gajah Mada jadi Gajah Mada, bahkan zombie pun juga pahlawan Islam disebutnya, ya. Itu boleh searching deh, zombie itu pahlawan Islam, dan itu ada artikelnya, ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini wajar ya, gitu, sebagai upaya untuk meningkatkan citra agamanya bahwa agama itu baik, seperti itu. Lalu tadi bahas Citayam Fashion Week, itu juga sudah tidak heran ya, kita juga sudah bisa membaca pola di mana apapun yang disanjung-sanjung netizen atau orang itu diangkat oleh netizen juga yang bikin ambruk orang itu dengan sekejap. Kalau misalkan orang itu nggak punya kualitas dan nggak punya skill, ya. Kita bisa lihat Sinta dan Jojo viral karena netizen, ya, zaman 2000 berapa ya, 2007 kalau nggak salah. Dan itu juga cepat tenggelamnya, ya, karena memang nggak ada, bukan gimana ya, saya harus sebutnya, ya, karena netizen atau pemirsa itu taunya viralnya, tapi dari segi kemampuan si orang yang diangkatnya ini itu tidak terlihat, ya. Jadi gampang sekali ambruknya. Orman Kamaru, ya, sampai harus lepas baju kepolisian untuk menjadi artis pada saat itu,
jadi korban juga kan. Coba kalau seandainya Norman Kamaru pada saat itu tetap aktif di anggota kepolisian, pasti karirnya sudah melonjak sekarang. Apalagi dia punya bakat joget India, nyanyi juga bagus suaranya, ya. Cuma karena kena bait oleh netizen, kejebak, ya, sampai mengorbankan jabatannya hanya untuk popularitas semata, gitu loh. Dan akhirnya tenggelam juga, sama seperti Citayam Fashion Week, ya, JJ, Bonge dan sebagainya. Itu juga netizen yang mengangkat, ya, memviralkan, dan netizen juga yang ujung-ujungnya menjatuhkan, wah JJ lama-lama sifatnya nggak sesuai nih apa yang dengan ekspektasi kita sebelumnya, dia sombong apa segala macam. Walhasil itu mempengaruhi warganet semua, ya, bahkan sampai kepada Satpol PP-nya juga untuk bergerak. Padahal awalnya ya Satpol PP itu ngedukung karena viralnya Citayam Fashion Week. Tapi setelahnya karena ada desakan masyarakat, ya, ada chaos, macet apa segala macam, pada akhirnya mau nggak mau dibubarkan juga, gitu loh. Nah, jadi kalau fenomena Fashion Week ini ya kita sudah tahu lah ya, gitu. Belum lagi dorongan dorongan kecemburuan sosial, ya. Belum lagi dorongan daripada umat beragama, ya, yang dimana ini sangat nggak sesuai, apalagi ada yang LGBT atau wanita ke pria-priaan atau laki-laki ke wanita-wanitaan, itu jelas ya pasti ada dorongan untuk menghentikan langkah Citayam Fashion Week. Padahal bagi saya itu sah-sah aja sih, gitu, selama memang nggak mengganggu ketertiban umum, ya, gitu. Lalu kemarin saya sempat mendengar sekilas tentang, waktu itu Pak Paul bahas tentang imajinasi, hayalan, dan halusinasi kalau nggak salah ya. Gitu. Kita harus tahu definisinya masing-masing dulu ya. Bagi saya imajinasi ini dalam ranah sains itu kurang relevan ya. Karena dalam psikologi sendiri kata imajinasi ini saya nggak pernah mendengar secara tok ya untuk konsep apapun. Imajinasi kita juga ini kan sebagai kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya gambaran kan, menggambarkan gitu loh, membayangkan, mengilustrasikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang tinggal di USA yang lebih ngerti bahasa Inggris dari saya mungkin nanti bisa nambahin atau gimana. Yang jelas, imajinasi atau hayalan itu adalah istilah umum, ya, bukan istilah sains. Bagi saya, imajinasi dan hayalan itu sama seperti dua mata koin yang berbeda, dua sisi mata koin yang berbeda, ya. Imajinasi adalah gambaran yang terstruktur, ya, seperti mungkin bapaknya imajinasi dengan istilah imajinasi yang paling terkenal kan Albert Einstein, ya, Albert Einstein. Nah, dia kan selalu bawa-bawa imajinasi, ya, dan itu terstruktur kalau imajinasi sifatnya. Namun kalau hayalan itu, ya, lebih kepada angan-angan, seperti itu. Tapi kalau halusinasi jangan digabungin karena itu udah beda. Karena halusinasi itu persepsi tanpa adanya objek, ya. Kalau mau disamakan halusinasi itu dengan ilusi, ya, kesalahan persepsi atas suatu objek kalau ilusi. Nah, itu aja sih, saya cuma meluruskan. Oh ya, satu lagi, bukti juga di dunia pendidikan bahwa cocok logi atau menerjemahkan sesuatu oleh bangsa Arab itu pun juga ada di psikologi dan juga di filsafat, ya. Psikologi Islam dan filsafat Islam. Ini saya bongkar aja, ya. Psikologi Islam nggak pernah mau jujur bahwa pada saat dia mengambil konsep psikoanalisa, dia menggantikannya dengan nafs, kolb, dan akal, ya. Kalau dalam psikoanalisanya Freud, ya, ego, super ego. Kalau di Arab yang sudah menerjemahkan itu semua, itu menjadi nafs, kolb, dan akal. Sebetulnya secara harfiah itu memang berbeda, tapi secara maksud itu sama. Nafs itu maksudnya dorongan juga, nafsu, ya, atau jiwa sebetulnya. Kolb itu hati, ya. Akal itu ya akal, pikiran, seperti itu. Bahkan sampai profesor saya tuh mengeles ya waktu kuliah itu. Oh, kita bukan meniru, kita bukan mengambil, hanya saja kita tidak membuang kok. Bahasanya seperti itu. Oh, ya jelas nggak ngebuang lah. Orang sini kok konsep psikoanalisa Freud. Gimana lu mau buang? Yang ada lu nyontek gitu. Ya.
Jadi bahkan dalam segi pendidikan aja ya, atau dunia ilmu pengetahuan, mereka itu mencontek alias menjiplak. Ya, ya udah mungkin itu saja dari saya, Pak Paul dan teman-teman. Menarik ya. Ilmuwan, ini ada hal yang menarik juga kalau kita bicara tentang psikoanalisanya Freud ya. Bahkan ada kampus-kampus Kristen itu yang justru menolak teori itu untuk diajarkan gitu. Saya nggak perlu sebut namanya gitu. Mereka menolak itu diajarkan gitu. Nah, aneh kan? Padahal banyak yang bisa kita dapatkan dari psikoanalisanya Freud ini gitu. Begini loh Pak Raja Uti. Justru dalam dunia psikologi itu kan ada dua mazhab paling besar, yaitu yang pertama behavior, yang kedua psikoanalisa. Menurut saya, psikoanalisa adalah bapaknya dari segala psikologi. Ya, bayangkan pada saat era 1800 atau abad 19 itu dunia masih buta tentang psikologi itu apa. Yang tahunya adalah yang masih dipegang adalah teorinya Plato. Ya, kehendak ada di kepala, nafsu ada di perut. Terus kalau libido ada di bawah, ya maksudnya di palik, di alat kelamin. Hanya sebatas itu. Tapi pada saat Freud datang ya, membukakan pintu psikologi itu, nih orang Yahudi satu ini, ya, semua jadi terang benderang loh. Semua jadi terang benderang. Bagaimana seorang itu bisa menganalisa yang namanya jiwa yang tidak tampak, yang laten, yang tidak terlihat, gitu loh. Ya, itu sangat luar biasa. Meskipun memang teori Freud, ya, memang sudah agak nggak relevan di psikologi modern, ya. Tapi kalau secara teoritis atau untuk hubungannya dengan psikologi klinis atau terapi, mungkin ada psikolog di sini di Zoom-nya Pak Paul. Itu masih bisa, ya. Karena konsep hipnoterapi apa segala macam masih dipakai, asosiasi bebas masih dipakai, gitu loh. Di dunia psikologi, terutama Indonesia ya, orang yang senang hipnotisan. Bahkan zaman saya kuliah yang menggelar seminar hipnosis itu bukan orang psikologi loh, SH belakangnya, buset saya bilang. Orang sarjana hukum buka seminar psikologi, hipnosis gitu ya. Jadi agak menyimpang dan lucu juga sih, gitu. Nah jadi bagaimana cara melihat sesuatu yang nggak tampak itu Freud yang menjelaskan. Dan bahkan sampai mencacah sampai 3 bagian seperti itu luar biasa loh, ya. Dan psikoanalisa bisa menjelaskan semua fenomena psikologis atau dinamikanya, gitu. Ya, karena sesuatu yang nggak nampak disebut jiwa itu, ya itulah psikoanalisa, menganalisa atau psycho itu jiwa maksud si Freud, gitu. Ya, padahal basically juga Freud itu dari kedokteran, dia kan neurologis kalau Freud itu, betul. Gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak sukaan terhadap Freud ini adalah framing juga sebenarnya, karena menganggap bahwa Freud ini adalah ateis kan gitu ya Pak ya. Makanya kadang-kadang di kampus-kampus Kristen itu dilarang diajarkan teori nyawa. Saya bilang gini loh, kalau kamu nggak belajar psikoanalisa, kamu bisa apa gitu kan sama teman-teman yang ini ya, yang waktu itu seperti itu. Nggak ada ilmunya kamu kalau kayak gitu, saya bilang gitu. Walaupun saya bukan orang psikolog, tapi saya baca-baca juga lah sedikit-sedikit Pak tentang Freud ya. Jadi menarik memang. Pak Rajuti, ya, kemungkinan kenapa kampus atau institusi yang berbau agama di ranah pendidikan itu menolak Freud? Karena kan ajaran Freud ini agak frontal. Karena ajaran utamanya itu seksual, gitu loh. Ajarannya itu libido, gitu loh. Lalu apa salahnya dengan libido coba? Libido itu ada di diri manusia, di dirinya Pak Raja Uti, di dirinya saya, di dirinya Pak Paul dan sebagainya. Betul Pak. Iya. Iya, dan itu yang menggerakkan perilaku kita itu libido loh. Libido. Ya. Semua hal libido. Tinggal tergantung ego mau mengarahkannya kemana gitu. Ego itu kan kesadaran. Kalau egonya matang, maka it juga jadi bagus penyalurannya. Tapi kalau misalnya egonya nggak matang, dikarenakan kurangnya pendidikan, karena kurangnya kasih sayang dan segala macamnya, itu bisa salah juga. Entah itu larinya ke kriminal atau apa. Itu bisa dijelaskan dengan psikoanalisa sebetulnya. Makanya kalau saya bicara konsep psikologi agama itu mah gampang aja. Kita bawa aja pakai Freud, pakai teori konsep psikoanalisa. Gak usah jauh-jauh gitu loh. Ya, karena semuanya ada di dinamika kepribadian itu, self-defense mechanism, ya, seperti humor, seperti sublimasi dan lain sebagainya itu ada di sana. Betul. Terciptanya agama lewat psikoanalisa juga bisa kita jelaskan, ya.
Cuma kayaknya nggak etis kalau saya ngejelasin asal-usul agama di channel ini ya, karena kan saya tamu lah ya, harus menghargai lah. Nggak apa-apa juga sih Pak, secara apa namanya? Janganlah, jangan. Psikologi, ilmu psikologi sih nggak apa-apa. Ya nanti kalau itu mah pasti ya lain lah waktunya, jangan di channel ini gitu. Takut makan waktu juga, panjang soalnya kan. Nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita bikin khusus tuh. Makanya kita mau bikin psikologi agama tuh, seminar. Boleh, bagus tuh Pak. Bagus. Ada satu lagi Pak, Ibu yang suka tampil sore itu Pak. Ada psikolog yang kita juga di Zoom ini. Iya, Bu Dr. Vivina. Ya, jadi iya, jadi bisa diskusi interaktif aja nanti kita Pak. bikin, iya. Ya, salam kenal Bu Vivina. Betul. Di semacam diskusi interaktif menarik Pak, karena memang ilmu psikologi ini seru Pak kalau dibahas Pak. Iya, karena silakan Pak gini loh ya. Oh ya udah, langsung deh. Ya karena ini saya ada acara, mimpi harus saya turun sendiri. Pak ilmuwan lokal, terima kasih buat kehadirannya. Ini Pak Nugroho boleh pimpin doa penutup. Ya, terima kasih kembali Pak Paul dan teman-teman. Ya.